wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya mu'allim Sulaiman 'allimna wa ya mufaqih Ibrahim faqihna amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Kita bukan siapa-siapa dan tak akan pernah memiliki apa-apa kecuali atas izin dari Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ke Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai qudwatul hasanah, dan tentu harapan terbesar kita bisa hidup bersama dengan beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali kajian pada subuh ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tema di pekan kemarin, yaitu tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian laknat secara bahasa Arab, laknat itu artinya al-ib'ad wa tardu 'anir rahmah. Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Orang yang dilaknat artinya tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah, artinya tidak ada lagi peluang kita untuk masuk surga. Karena di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhula ahadan 'amaluhu al-jannah. Kalian, kata Nabi, tidak akan pernah bisa masuk surga dengan amal kalian. Jadi ini yang perlu kita luruskan, Pak, Bu. Bukan amal kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, ya Rasul, apakah antum juga tidak masuk surga karena amalnya? Dijawab oleh baginda Rasulullah, wala ana, ya sama. Aku pun, kata Nabi, bukan masuk surga karena amalku. Para sahabat pun bertanya, apa ya Rasul yang menyebabkan kita masuk surga kalau bukan karena amal kita? Dijawab oleh Nabi pada saat itu adalah illa ayyataghammadani Allahu bi fadli wa rahmah. Yang menyebabkan kita masuk surga, kata Rasulullah, karunia dan rahmat dari Allah. Jadi yang sebenarnya menyebabkan kita masuk surga adalah karunia dan rahmat dari Allah. Nah, orang yang dilaknat kalau dia tidak mendapatkan rahmat berarti tidak akan masuk surga. Materi tentang laknat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah materi yang sangat penting. Jangan sampai kita mengira selama ini hidup kita biasa-biasa saja atau gak ada masalah, ternyata entah sadar atau tidak kita itu dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu nanti kita akan kupas lagi satu persatu dalil tentang rahmat, tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, lafaz laknat ini agak mirip dengan lafaz talak. Kalau talak ada lafaz sharih yang jelas, ada lafaz kinayah pakai bahasa kiasan. Kalau talak yang sharih itu kan, kalau kita pernah belajar fikih pernikahan, tidak ada makna lain kecuali kalimat talak atau cerai. Dan seperti ini tidak butuh niat. Kalau terucap dari seorang suami, jatuh dia, kamu saya cerai, kamu saya talak,
Mulai hari ini kita bukan suami istri lagi. Nah, yang kayak gini nggak butuh niat. Nggak butuh niat, nggak butuh penjelasan. Kalau diucapkan, maka dia jatuh. Nah, kalimat laknat juga sama. Ada kalimat yang maknanya tidak ada makna lain kecuali makna laknat. Seperti misalkan ucapan seseorang kepada orang lain, semoga Allah melaknat dia. Nah, ini sorry ini namanya. Atau terlaknat hidupmu. Ini juga sama. Sorry. Ada kalimat kinayah. Kinayah ini kalimat yang dia bisa maknanya laknat, bisa maknanya bukan. Seperti ucapan seseorang yang mengatakan semoga kamu masuk neraka. Ya. Semoga kamu dimurkai oleh Allah. Termasuk ucapan orang lain yang menuduh orang lain itu kufur dan bid'ah. Jadi ketika seseorang memvonis orang lain dengan kalimat kamu kufur, kamu bid'ah, itu sebenarnya secara tidak langsung dia melaknat orang yang dia ucapkan. Karena kalau kita menyebut seseorang itu kufur, ya udah jelas berarti kita memvonis dia masuk neraka. Begitu juga ketika kita mengatakan kamu bid'ah. Nah, ini juga sama. Ucapan yang sebenarnya tidak main-main. Jamaah yang dimuliakan Allah, hukum melaknat juga sudah kita bahas kemarin. Di dalam kitab Al-Azkar di halaman 303 Imam An-Nawawi pernah menyebutkan kalau melaknat sesama muslim yang dia baik akidahnya, baik pemahamannya, baik amalnya, ya jelas yang seperti ini hukumnya haram. Jadi tidak boleh melaknat sesama muslim. Apalagi yang kita laknat itu adalah orang baik. Tapi kalau yang kita laknat itu adalah orang kafir, orang jahat, orang yang zalim, nah ini Imam An-Nawawi mengatakan itu hukumnya boleh. Seperti melaknat orang Yahudi yang zalim kepada saudara kita di Palestina, maka clear hukumnya boleh. Melaknat orang-orang yang jahat boleh. Rasulullah pernah melaknat ada 3 suku saat itu di kota Madinah yang berkhianat kepada Rasulullah. Mereka pura-pura masuk Islam, lalu setelah itu mereka minta dikirimkan sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang bacaannya bagus, mereka pengen diajarkan. Dikirimlah oleh baginda Rasulullah sahabat-sahabat terbaik, tapi apa yang terjadi ternyata mereka bunuh sahabat-sahabat Nabi tadi. Saat kunut nazilah, akhirnya Nabi melaknat mereka. Itulah asbabun nuzulnya kunut nazilah. Gara-gara ada orang-orang yang berkhianat kepada Nabi yang membunuh umat Islam, sahabat-sahabat terbaik. Maka kunut itu, kalau kunut nazilah ada 2 isinya. Doa kebaikan bagi kita umat Islam dan doa keburukan bagi orang kafir. Doa keburukan bagi orang kafir inilah yang disebut dengan laknat. Kalau doa untuk saudara kita yang di Palestina kan Allahumma ansuril ikhwanan al-muslimin al-mazlumin wal mustada'afin fi Palestin misalkan. Tapi biasanya ditambah Allahumma ahlikil kafarata wal a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkan musuh-musuhmu dan musuh-musuh agama. Ya. Allahumma ahlikil yahud. Ya Allah, binasakan bangsa Yahudi. Ya. Wasyattid samlahum wa farriq jam'ahum. Ya, hancur leburkan ya persatuan mereka, perkumpulan mereka. Nah, itu kan laknat itu. Cuma laknatnya menggunakan kalimat kiasan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalil-dalil haram melaknat sesama muslim sudah kita bahas. Tetapi dalil yang melaknat orang non-muslim, nah itu tadi juga sudah saya sampaikan. Di pekan kemarin kita telah membahas sebuah hadis, ada 4 golongan yang dilaknat. Ya, nah hari ini kita akan bahas orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain. Ini ada beberapa hadis tambahan yang menjelaskan ada beberapa orang yang dilaknat oleh Allah selain 4 golongan yang kemarin kita bahas ya. Di pekan kemarin kita membahas hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man la'ana walidahu. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Nah, ini hukumnya tidak boleh karena boro-boro melaknat.
orang tua, bilang saja itu sudah masuk kategori durhaka. Ini yang pertama yang dilaknat yang kemarin. Yang kedua, wala'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, kata Nabi, orang yang menyembelih tapi bukan untuk Allah. Niatnya untuk selain Allah. Dalam hal ini seperti sesajen, menyembelih hewan lalu kepalanya dijadikan sesajen. Ini dilaknat. Karena di surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Salat itu mesti untuk Allah, menyembelih kurban itu pun niatnya mesti untuk Allah. Yang ketiga yang dilaknat adalah wala'anallah man awa muhditsa. Orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ini juga dilaknat. Sudah kita bahas juga kemarin bahwasanya istrinya Nabi Daud alaihissalam di Quran surah Al-A'raf ayat 83, dia diazab oleh Allah bukan karena dia LGBT, bukan. Dia normal, Pak. Istri Nabi Lut itu normal. Nabi Lut bahkan punya anak dari istrinya. Namun kenapa ikut diazab? Karena dia mendukung LGBT. Dan yang terakhir yang dilaknat adalah man ghayyara, la'anallah, kata Nabi, Allah melaknat man ghayyara manaral ardi, yaitu mereka yang merubah patok tanah. Dan yang ini yang banyak terjadi, Pak. Di Indonesia orang tanpa rasa bersalah merubah patok tanah, ya. Di hadis riwayat Imam Muslim 1610, Nabi Muhammad SAW bersabda, maniktata'a shibran minal ardi zulma. Barang siapa memindahkan satu jengkal aja, shibra, satu jengkal saja patok tanah secara zalim, tawwaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i ardin. Dia akan diazab 7 lapis tanah. Satu jengkal. Kalau 1 meter ya dikali aja pokoknya. Ya, berapa lapis itu. Kemudian hadis yang kedua, orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, ada di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 1295 dari Anas bin Malik, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamrah asyarah. Allah melaknat orang-orang yang terlibat dalam minuman keras. Jadi miras itu dilaknat. Siapapun yang terlibat, bahkan yang terlibat di dalam miras itu yang dilaknat ada 10 orang, kata Nabi. Pertama, asiroha, orang yang membuatnya, ya, tukang buat araknya, walaupun dia tidak minum, dia dilaknat. Yang kedua, wa mu'tasiroha, orang yang ikut, ya, membantunya, ya, mungkin termasuk penjual yang menjual anggur dan dia tahu yang membeli itu tukang buat arak. Nah, ini juga dilaknat. Wasyariboha, yang dilaknat berikutnya adalah orang yang meminumnya. Wahamilaha, yang membawa minumannya. Kan ada tuh mobil-mobil yang membawa minuman arak, bekerja di tempat-tempat seperti itu, drivernya itu juga dilaknat. Wal mahmulah ilaihi, nah, orang yang minta dibawain juga dilaknat. Wasakiha, tukang tuangnya. Nah, ini kan di beberapa tempat-tempat yang nggak benar itu, tukang tuangnya itu juga dilaknat, walaupun dia nggak minum. Wabai'aha, tukang jualnya juga dilaknat, walaupun dia nggak minum. Wa akila samaniha, orang yang menikmati hasil penjualannya. Ya, misalkan seorang istri dia tahu suaminya penjual miras, walaupun dia nggak minum, tapi dia ikut menikmatinya, itu pun dilaknat. Wal mushtari laha, tukang belinya. Kemudian wal mushtarah laha, dan orang-orang yang minta dibelikan, walaupun dia tidak minum. Nah, jadi 10 orang ini yang terlibat dalam praktek miras itu dilaknat. Pertanyaannya, kok banyak banget yang dilaknat? Karena memang miras ini, kata Rasulullah, adalah ra'su atau miftahu kulli syarrin, kunci segala keburukan. Itulah kenapa banyak orang-orang yang terlibat dalam miras itu dilaknat. Orang kalau sudah minum arak, biasanya akal sehatnya akan tertutup dari kebaikan. Ya, tidak minum pun kadang kita ketutup akal kita, Pak. Tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Apalagi sengaja kita rusak akal kita. Syariat Islam ini diturunkan untuk menjaga 5 hal, ya, yang kita sebut dengan ad-daruriyat al-khamas, ya, atau 5 alasan kenapa Allah menurunkan syariat Islam.
Yang pertama adalah hifzuddin. Allah turunkan syariat Islam itu untuk menjaga agama, baik agama kita maupun agama orang. Maka tidak boleh kita mencaci maki agama orang lain, tak boleh ya. Apalagi mencaci maki mereka dengan sumpah serapah yang enggak jelas. Ya, dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Jangan kalian caci maki agama orang lain, kata Allah. Karena kalau kalian caci maki agama mereka, mereka pun akan mencaci maki agama kita dengan anarkis gitu. Jadi tidak boleh. Maka Islam diturunkan untuk menjaga agama. Kalau agama orang lain tidak boleh kita nista, agama kita pun jangan sampai orang nista. Dan gak boleh kita diam saja manakala agama kita dinista oleh orang lain ya. Yang kedua, syariat Islam itu diturunkan setelah hifzuddin. Yang kedua adalah hifzul akli, untuk menjaga akal. Karena akal ini adalah perangkat untuk beribadah. Ya, perangkat untuk beribadah dalam banyak ibadah. Di dalam ilmu fikih itu di antara syarat yang harus terpenuhi adalah berakal. Salat tidak wajib bagi orang gila, enggak wajib ya. Haji tidak wajib bagi orang yang gila, puasa juga sama. Makanya kalau ada orang yang merusak akalnya, nah dia bertentangan dengan prinsip diturunkannya syariat Islam. Kemudian yang ketiga, kenapa Islam itu diturunkan? Hifzul mal, untuk menjaga harta. Maka tidak boleh kita mengambil harta orang lain secara zalim. Dengan cara apapun, baik dengan cara terang-terangan maupun dengan cara tersembunyi, nggak boleh ya. Ketika muslim dengan muslim yang lain, haram untuk mengambil hak orang lain. Yang ketiga ya hifzul mal. Yang keempat adalah hifzul arad, untuk menjaga kehormatan. Maka tidak boleh kita mencaci maki sesama muslim, merendahkan dia atau membuka aib saudara kita. Dan yang terakhir adalah hifzun nasl, untuk menjaga rumah tangga, kehormatan dan keturunan. Maka Allah haramkan zina. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian golongan yang Allah laknat berikutnya, hadis yang ketiga ada di hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasul dan Allahnya melaknat orang yang memakan riba. Nah, ini enggak boleh ya. Riba udah paham kita hukumnya haram dan bahayanya sangat banyak sekali ya. Siapa saja yang dilaknat? Tidak hanya orang yang makan riba. Wa mu'kilahu ya. Orang-orang yang terlibat dalam praktek riba pun akan dilaknat. Wa katibahu wa syahidaihi ya. Orang yang memfasilitasi praktek riba juga dilaknat. Tukang tulis transaksi riba dilaknat. Wasyahidaihi, orang yang menyaksikannya juga dilaknat. Intinya siapapun yang terlibat dalam praktek riba dilaknat. Makanya inilah kita tidak boleh terlibat dalam praktek riba. Ustaz, bagaimana kalau kami punya atau saya bekerja misalkan di sebuah perbankan yang menggunakan sistem riba, tapi saya nggak makan riba, itu juga dilaknat. Ya, walaupun maaf dia hanya jadi security-nya, jadi tukang sapunya, jadi OB-nya, dilaknat semuanya. Cuma saya perlu meluruskan teman-teman yang dimuliakan Allah, jamaah. Tidak semua, untuk menilai sesuatu itu riba atau tidak melihat label banknya. Ya, atau label perusahaannya, tidak. Tapi kita menilai sesuatu itu riba dari akad transaksinya. Karena bisa jadi ada perbankan syariah, kalau seandainya dia menggunakan sistem riba, walaupun dia mengklaim dirinya syariah, tetap aja riba ya riba gitu ya. Sebaliknya, walaupun misalkan sebuah perbankan, bank konvensional misalkan, dia tidak menggunakan akad riba, maka boleh kita bertransaksi dengan bank tersebut kalau dia tidak menggunakan akad riba. Jadi tidak melihat labelnya, Pak ya. Rasulullah mengatakan waqala hum sawaun, semua yang terlibat dalam transaksi riba sama saja, semuanya kena, dilaknat oleh Allah. Dan bahaya riba ini sangat mengerikan. Pertama, pelaku riba itu terang-terangan menantang Allah. Al-Baqarah 278 279. Yang kedua, riba ini termasuk dosa besar yang membinasakan, yang disebut oleh Nabi as-sab'u al-mubiqat. 7 dosa besar yang membinasakan. Syirik, sihir, satu diantaranya adalah riba. Yang ketiga, pelaku riba dilaknat oleh Allah.
dan Rasulnya yang tadi kita sampaikan. Yang keempat, riba lebih buruk daripada zina. 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. 1 dirhamnya. 1 dirham itu ya, mungkin kurang lebih sekitar 60-80 ribu lah. Itu kita makan, dosanya sama dengan berzina 36 kali. Bayangkan kalau yang kita makan dari riba itu ya, 1 juta, tinggal dikali aja pokoknya. Ya. Yang kelima, dosa riba paling ringan itu, dosa riba yang paling ringan sama seperti berzina dengan ibu kandung. Bagaimana dengan yang paling beratnya? Ya, paling ringannya aja kayak gitu dosa riba. Yang keenam, pelaku riba diancam kekal dalam neraka, tidak bisa keluar lagi. Nah, ini ngeri sekali kita. Al-Baqarah 275. Yang ketujuh, kalau riba sudah banyak, itu menjadi asbab turunnya azab Allah. Makanya wajar kan pelakunya dilaknat. Karena dia memberikan kontribusi turunnya azab Allah. Orang-orang yang bertransaksi riba. Dan riba ini menyebabkan turunnya azab Allah tidak mesti di akhirat. Kalau ada pelaku riba, biasanya azabnya disegerakan juga. Lihatlah orang-orang yang terlibat dalam riba, Pak. Gak akan pernah bisa kaya. Kalaupun dia kaya, paling hanya sementara. Riba itu akan membinasakan, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, kalau bahasa Al-Qur'annya. Allah akan membinasakan harta orang-orang yang riba, dan Allah akan menyuburkan harta-harta sedekah. Maka jangan sampai terlibat riba, ya. Kemudian siksa di neraka sangat mengerikan bagi pelaku riba. Dan yang terakhir, harta riba tidak akan bertambah. Hadis keempat yang menjelaskan yang orang-orang yang dilaknat oleh Nabi adalah di hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sa'id berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihah. Rasulullah, kata Abu Sa'id, melaknat an-naihah, orang yang meratapi kematian. Nah, kalau di Indonesia sih insyaallah nggak ada, Pak. Kebanyakannya di Arab. Ya, kalau di Arab itu ada orang meninggal, perempuannya teriak-teriak. Teriak-teriak, nyobek-nyobek baju, ya, jambak-jambak rambut, ya, cakar-cakar muka, ya, tanah itu juga dicakar. Orang Arab. Nah, ini yang disebut dengan an-naihah. Ya, orang-orang yang meratapi kematian berlebihan. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah haji dan umrah pasti paham. Mekah Madinah itu perempuan tidak boleh masuk ke pemakaman baki di Madinah itu, Pak. Nggak ada perempuan yang boleh masuk pemakaman baki, mereka hanya di luar. Termasuk di pemakaman Ma'la di kota Mekah. Perempuan itu hanya bisa melihat dari luar saja. Karena orang Arab memang beresiko masih melakukan itu, Pak. Saya teringat dulu waktu saya di Mesir, ada tetangga meninggal. Suaminya, wah, suaranya mengerikan, Pak. Sekeluarga besar pada teriak-teriak. Karena orang Mesir itu kan orang Arab juga. Walaupun dia di Afrika. Karena mereka orang-orang yang dulu dibawa oleh Amr bin As ketika membebaskan Mesir. Hadis kelima, orang yang dilaknat. Ada di hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 6984. Ibnu Majah, nomor hadis 2313. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, Rasulullah bersabda, la'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang menyuap, menyogok, korupsi juga termasuk dalam hal ini, dan orang yang disogok. Semuanya dilaknat. Ya. Yang nyogok dilaknat, yang menerima sogokan dilaknat. Ini kalau kita terjemahkan dengan konteks berbangsa bernegara, orang-orang yang terlibat dalam KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Orang-orang seperti ini semuanya dilaknat. Ya, tidak akan berkah hidupnya, ya. Tidak akan berkah. Walaupun duitnya banyak, tidak akan berkah. Ya. Hadis yang keenam, orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya adalah di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa birrijal. Laki-laki berpenampilan seperti perempuan, perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Ada enggak, Pak? Ada. Ya, laki-laki berpenampilan seperti perempuan banyak. Di Pengkal ini tak sikok duit kita ketempoh, Pak.
Banyak Pak di media sosial, adik ya. Banyak laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Berpenampilan ini bisa jadi dalam dua hal. Bisa dalam sikap, cara ngomongnya, ya, lengkak-lengkuknya. Bisa juga secara penampilan pakaian atau penampilan fisiknya Pak. Begincu, ya, bebedak berlebihan. Ya, nah ini banyak di Pangkal Pinang nih ya. Pun sebaliknya, perempuan berpenampilan seperti laki-laki juga dilaknat. Nggak boleh Pak. Ya, makanya kalau ada anak kita mulai kelihat gaya-gaya macam ya, ajak main futsal. Ya, jangan ajak main boneka. Ajak main futsal, Pak. Ini kadang kita anak laki-laki mainannya boneka kita beli. Tidak boleh, Pak. Anak laki-laki mainannya harus sesuai dengan fitrahnya. Ya, beli senapang. Atau kalau dia laki-laki, ajak dia nonton bola. Ya. Ya. Kemudian yang perempuan juga sama. Jangan dibeliin mainan-mainan orang laki. Dibeliin mainan senapang anak perempuan. Oh, garangnya kayak orang, Pak. Ya. Apalagi di Indonesia ini, guru TK itu rata-rata perempuan, Pak. Hampir-hampir tidak deh guru TK itu laki-laki. Maka saya teringat betul waktu saya punya sekolah dulu, saya buat kebijakan. Guru TK wajib ada laki-laki. Karena kadang di rumah anak-anak itu banyak kayak emaknya, mbaknya tidak suka megang. Di sekolah lebih lagi, Pak. Makanya di Indonesia banyak nih yang tipe-tipe macam nih. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Bapak nonton aja TV. Nah, MC itu kebanyakan kayak gitu. Lengkak-lengkok, tidak jelas. Ya, untung-untung aja pakaiannya ada perempuan. Iya, banyak. Dan yang macamnya laris. Laris sekali. Ya, ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Hadis yang ketujuh. Yang dilaknat adalah ada di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Orang yang minta disambung rambutnya dan tukang sambungnya dilaknat. Ini banyak nih. Ya, sekarang nih para sosialita datang ke salon-salon minta disambung rambutnya. Ada lagi alisnya yang asli sengaja dicukur, minta ditanam alis yang baru. Nah, itu dilaknat itu. Ya. Tukang sambung rambut seperti itu dan minta disambung. Wal washimah wal mustaushimah. Orang yang minta ditato dan tukang tatonya dilaknat. Jadi nggak boleh bertato ya. Jangan sampai nanti bapak gara-gara sayang kayak bini nulis nama bininya ditato. Gila bercerai payah ngapus ya Pak. Iya. Dan itu banyak Pak ya. Nggak usah lah gawi-gawi nak ya. Mana keren bukan dengan cara macam ya. Jangan sampai tato gila keren kita Pak ya. Kemudian hadis ke-8 orang yang dilaknat ada di hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadbana 'alaiha, la'anatha al-malaika hatta tusbih." Seorang istri yang diajak oleh suaminya berhubungan badan dan istrinya menolak saat istri enggak punya uzur, maka sepanjang malam itu kata Nabi, si istri tadi dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dilaknat juga oleh para malaikat. Nah, ini bahayanya nih. Kalau istri menolak ajakan suami ketika dia nggak punya uzur, ya. Tapi kalau istrinya sedang sakit, ya sedang parah, demam, orang Bangka nyebutnya gelugut, tengah gelugut parah Pak, laki minta layan. Nah, kalau yang macam ini bukan bini yang dilaknat, laki ya Pak. Ini laki yang nggak tahu diri ini. Itu suaminya yang dilaknat itu. Karena banyak tuh jamaah saya, Ustadz, suami saya minta dilayani dan dia nggak mau tahu kondisi saya Ustadz katanya. Saya lagi demam parah, suami saya minta dilayani. Ngeluar hadis pulih. Saya bilang, Bu, ibu tidak usah takut. Yang dilaknat laki ibu, bukan ibu. Yang ke-9, yang dilaknat ada di hadis riwayat Imam Al-Bani. Mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Kata Rasulullah SAW, dilaknat orang yang menyetubuhi istrinya lewat pintu belakang, lewat dubur. Nah, ini kalau dalam istilah ilmu seks itu anal seks, Pak. Itu dilaknat. Pelaku anal seks dilaknat, ya. Ini banyak penyebabnya. Bisa jadi karena istrinya lagi haid, ya, dia lewat pintu belakang. Tidak boleh, Pak. Ya. Kalau memang tidak tahan lagi, alung kawin, Pak.
ya cari istri baru lagi. Nah, jadi kalau yang satu lagi haid ada cadangan. Ya. Kalau istri tidak mau kayak gitu, ya udah, ya. Dia harus membantu suaminya. Boleh nggak bermesraan sama istri kalau istri lagi haid? Boleh. Yang dilarang itu berjima. Ya. Jadi Pak, kalau istri lagi haid, udah minta tolong aja sama istri, minta dikeluarkan. Itu boleh. Ini hukum fikih ya. Kalau fikih kita nggak boleh pakai bahasa kiasan. Jadi kalau saya sampaikan seperti ini, jangan berpikir negatif. Ya. Dilaknat ya. Nggak boleh lewat pintu belakang. Hadis ke-10. Ada di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan, dihasankan oleh Imam Albani. Kata Rasulullah, "Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha." Ketahuilah kata Nabi, semua yang ada di dunia ini terlaknat. Apapun isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 3 hal kata Nabi yang tidak dilaknat. Siapa yang tidak dilaknat? Illa zikrullah wa ma wallahu. Kecuali apapun yang bisa mengingatkan kita ke Allah, maka itu tidak dilaknat. Punya pekerjaan tapi pekerjaan mengingatkan kita ke Allah, itu tidak dilaknat. Tapi kalau punya pekerjaan menjauhkan kita dari Allah, pekerjaan itu dilaknat. Punya harta menjauhkan kita dari Allah, berarti harta kita dilaknat. Tapi kalau punya harta mendekatkan kita ke Allah, tidak dilaknat. Punya istri menjauhkan kita dari Allah. Kita mau berangkat belajar Pak, ya, ke majelis ilmu atau mau ke masjid untuk sholat. Bini sibuk ngajak belanja. Nah, bini yang macam ini dilaknat Pak. Begitu juga dengan anak. Apapun yang menjauhkan kita dari Allah itu dilaknat. Tapi sebaliknya, apapun yang mendekatkan kita ke Allah itu tidak dilaknat. Sehingga Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita, hendaklah kita punya 3 hal kata Nabi. Qalban syakira, hati yang pandai bersyukur, walisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir. Nah, yang ketiga ini Pak, wa zaujatan mu'minah tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah kalian punya istri yang salehah, yang tidak hanya membantu kalian pada urusan dunia, tapi mengingatkan kalian pada urusan akhirat. Nah, ini istri-istri yang salehah itu kriterianya seperti itu Pak. Kebanyakan para istri hanya peduli urusan dunia kita, tapi sedikit yang peduli pada urusan akhirat. Istri yang peduli pada urusan akhirat, contohnya setiap kali azan diingatkan, "Bang, jangan lupa ke masjid." Kita belum ngaji diingatkannya, "Bang, abang belum ngaji hari ini." Nah, itu istri-istri yang peduli pada urusan akhirat. Kita belum bersedekah, "Bang, kayaknya minggu ini kita belum sedekah, Bang. Ayo kita sedekah." Nah, punya istri yang macam ini, Pak, tolong jangan berpikir nak kawin lagi, susah nyari ya. Ya. Kemudian siapa lagi yang tidak dilaknat kata Nabi? Alimun, orang yang berilmu, tidak dilaknat Pak. Makanya kita belajar terus seperti ini supaya kita tidak dilaknat, agar kita menjadi orang-orang yang berilmu. Dan yang ketiga yang tidak dilaknat kata Nabi, muta'allimun, orang yang belajar ilmu. Itu juga tidak dilaknat. Insyaallah Pak, Bu, semakin sering kita duduk di majelis ilmu, baik majelis ilmu di dunia nyata maupun di dunia maya, insyaallah akan menyebabkan kita selamat dari laknatnya Allah. Tapi orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, inilah orang-orang yang dilaknat. Karena mengapa? Saya sering menyampaikan begini, beragama itu tidak cukup modal semangat, butuh ilmu beragama. Kalau kita beragama hanya modal semangat, banyak salahnya dibandingkan benarnya. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya. Man abida bi ghairi ilmin kana yufsid aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah, beragama, menyembah Allah tidak dengan ilmu, kata Umar bin Abdul Aziz, amalnya banyak salahnya dibandingkan benarnya, banyak ditolak dibandingkan diterimanya. Maka penting sekali, di samping kita selamat dari laknat, beragama itu butuh ilmu. Berumah tangga jangan ditanya Pak, butuh ilmu. Jangan-jangan kita ini tidak layak menjadi nakhoda yang menyebabkan anak istri kita tidak mau taat karena kita nggak punya ilmu Pak. Berapa banyak orang menikah ya, terlalu gampang dia mengucapkan kalimat cerai karena memang nggak punya ilmu, ya. Sehingga saya kalau ngisi bimbingan perkawinan, ya dulu namanya Suscatin, sekarang namanya Bimuin Pak, bimbingan perkawinan. Hal ini yang saya tegaskan, jangan pernah menikah kecuali terus ada keinginan untuk belajar memperbaiki diri. Ini saya tekankan biasanya kepada para suami, calon suaminya. Kalian, saya bilang, boleh tanya nanti sama istri, lebih senang diajar suami orang apa suami sendiri? Pasti suami sendiri Pak. Ya,
Jangan sampai kita menikah nggak pernah ngajarin anak istri kita kebaikan, nggak pernah ngajarin, nggak pernah mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak istri kita, tidak pernah mengenalkan indahnya akhlak Nabi kepada anak-anak kita. Ayah yang seperti ini tidak layak untuk ditaati, karena dia sendiri tidak memantaskan diri untuk dihormati oleh anak-anaknya. Hadis yang terakhir Pak, Bu, orang-orang yang dilaknat ada di hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Nah, pertanyaannya, siapa itu muhallil? Gini, Pak. Di dalam Islam, talak berdasarkan rujuknya ada 3. Pertama disebut dengan talak rajai. Talak berdasarkan rujuk, saya ulangin, ada 3. Talak rajai, talak yang masih bisa rujuk, talak 1, talak 2. Yang rujuknya masih dalam masa iddah, ini namanya talak rajai. Kita ceraikan istri kita, kamu saya cerai. Maka rujuknya kalau masih dalam masa iddah, itu disebut dengan talak rajai. Tapi talak ini pun hanya talak 1 dan talak 2. Ya, sesuai dengan Al-Baqarah 229, at-talaqu marratan, kalimat talak yang boleh kalian ucapkan kata Allah sepanjang umur pernikahan hanya 2 kali, Pak. Talak 1, talak 2. Ya, dan talak rajai ini talak 1, talak 2 yang rujuknya masih dalam masa iddah. Rujuknya cukup ngomong saja atau dengan perbuatan, ya kalian aja istri berhubungan dan dia tidak menolak, yaitu dianggap rujuknya. Ya, talak rajai. Yang kedua, talak berdasarkan rujuk itu ada namanya talak bain sughra. Talak 1, talak 2 yang rujuknya lewat masa iddah. Misal, kita ceraikan istri kita dan dia haidnya masih normal. Kan masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali bersih. Rujuknya sudah lewat dari 3 kali haid, masuk haid keempat atau lah bertahun-tahun baru rujuk, maka rujuknya tidak boleh langsung tinggal serumah, nggak boleh langsung berhubungan suami istri. Yang seperti ini kalau mau rujuk mesti ijab qabul baru lagi. Akad baru, ijab qabul baru lagi, Pak. Kalau rujuknya langsung tinggal serumah, yang macam ini rujuknya tidak sah. Kalau rujuknya tidak sah, rentetan hukum berikutnya juga tidak sah. Namanya talak bain sughra. Yang ketiga, talak berdasarkan rujuk ada namanya talak bain kubra. Nah, orang Bangka nyebutnya talak Cina buta. Nah, ini talak yang sudah lebih dari 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Yang seperti ini, kalau mau rujuk, berat. Pertama, baru bisa rujuk jika si istri menikah dulu dengan laki-laki lain. Nah, ini namanya talak Cina Bute tadi. Mesti nikah dengan laki-laki lain. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mesti berhubungan suami istri dengan suami yang kedua. Kalau menikah tapi nggak berhubungan, maka tidak sah. Yang ketiga, saat mau rujuk dengan suami yang pertama, maka tidak boleh dipaksa. Ya, jamaah saya di sini lihat, Pak. Dia cerita ada keluarganya karena tahu hukum, maka istrinya disuruh nikah dengan orang lain. Dan ketika istrinya nikah dengan orang lain, lebih mudah, lebih baik. Gak mau rujuk lagi si istrinya. Karena suami yang kedua itu lebih ganteng, lebih baik, lebih kayo, dan tidak pernah jahat sama dia. Beda dengan suami pertama. Lah jiat, tua, garang beli. Maka nggak bisa dipaksa, Pak. Nggak boleh dipaksa. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, kalau mau rujuk pun nggak boleh tinggal serumah. Mesti ijab qabul baru lagi. Nah, dalam prakteknya, talak Cina buta ini, banyak orang ngupah, Pak. Rela bayar orang. Rela bayar orang untuk menikah dengan mantan istrinya yang sudah ditalak 3. Dan ada deal-dealnya. Pertama, dia bayar. Yang kedua, tidak boleh berhubungan sama mantan istrinya yang tadi dia talak 3. Itu diantara dealnya. Yang ketiga, biasanya nikahnya di kontrak. Kamu nikah sama istri saya sebulan ya, atau seminggu. Dengan syarat ya, tadi kamu saya bayar, tidak boleh berhubungan dengan mantan istri saya. Ini yang disebut dengan muhallil, Pak. Ya, orang-orang yang seperti ini yang ngupah orang lain itu yang disebut dengan muhallil, dilaknat oleh Allah. Orang yang mau saja untuk melakukan itu, yang rela dibayar untuk nikah dengan mantan istri orang tadi, itu namanya muhallal lahu, dilaknat juga. Nggak boleh. Ya.
Dan jujur, Bangka Belitung ini banyak kasus yang seperti itu, Pak. Di kampung-kampung, saya nggak tahu di Pangkal Pinang. Di kampung-kampung itu banyak orang yang karena dia tahu hukum ya, kalau sudah mentalak 3 istrinya kan nggak boleh balik lagi tuh. Dia ngupah orang, dilaknat, Pak. Di Pangkal Pinang ada jamaah saya, termasuk di Sungai Liat, yang dicerai sama suaminya lebih dari puluhan kali. Masih tinggal serumah. Bagaimana kalau yang seperti itu? Ya, bahasa saya, kalau mau mencari ridho Allah, ya mau nggak mau harus nikah dulu istrinya. Istrinya yang mesti nikah, bukan lakinya. Kalau lakinya nikah, nyaman ge laki ya. Istrinya yang mesti nikah. Kalau ngotot masih tinggal serumah, padahal sudah talak berkali-kali, bahasa saya Pak ya, nikmati aja dosanya. Tanggung jawab sendiri nanti di hadapan Allah. Saya bilang, kami ini para ustadz tidak bisa memaksa orang untuk menjalankan hukum Allah. Kami hanya menyampaikan kebenaran. Selebihnya masing-masing. Dulu pernah kita bahas tentang surga. Mau masuk surga ya silakan, amalkan hukum Allah. Pahit manisnya Pak. Tapi kalau nggak mau ya silakan, tanggung resiko masing-masing. Dan inilah pentingnya kita punya ilmu dalam menikah. Jangan sampai kita menikah tanpa ilmu Pak. Ya. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz, kan di pengadilan yang talak yang sah itu kan hanya yang di pengadilan, yang di rumah tidak sah. Nah ini pelicohnya kita. Gilir hal-hal yang bakal merugikan kita tidak nak ngamalin hukum Allah. Tapi gilir menguntungkan kita pakai hukum Allah. Ya, ini nggak boleh Pak. Karena ada yang mengatakan talak yang sah itu yang di pengadilan. Pertanyaan saya, kita balik sekarang logikanya. Kalau ada orang menikah tidak tercatat secara hukum negara Pak, terpenuhi tapi rukun dan syaratnya secara agama, nikah siri bahasa kita tuh. Berzina nggak mereka? Kalau mereka sah nikahnya Pak. Ya misalnya Bang Indra nikah secara siri, misal Bang, terpenuhi rukun dan syaratnya, kita anggap zina nggak Bang Indra? Kan nggak secara hukum agama. Walaupun tidak tercatat di KUA, itu sah secara agama Pak. Nah begitu juga perceraian. Jadi perceraian itu secara, kalau nikahnya sah lalu dia menceraikan, walaupun tidak tercatat atau tidak dianggap di pengadilan, itu sudah sah Pak. Maka saya mengabaikan pendapat yang mengatakan kita lebih mengedepankan hukum negara. Kita mati dengan hukum agama bukan dengan hukum negara. Demikian Pak. Oh jadi marah saya ya. Jadilah Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti pekan depan kita masih bahas tema ini. Insya Allah pekan depan kita akan bahas orang-orang yang dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau ini kan dalam hadis nih. Nah, nanti dalam Al-Quran ada 10 golongan orang yang Allah laknat di dalam Al-Quran. Kebenaran datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bisa menambah iman, ilmu, dan amal kita. Dan semoga kita semua selamat dari laknat Allah. Ya, jangan sampai kita dilaknat oleh Allah. Kalau kita dilaknat oleh Allah, amal ibadah kita tidak akan diterima. Hidup kita nggak akan berkah dan tertutuplah peluang kita masuk surga. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua bersama dengan orang-orang yang kita sayangi selamat dari laknatnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.